ulama-ulama hakikat nerangaken masalah la haula wala quwata illa billah. Niku mboten usah kultu, mboten usah saya katakan atau misalnya sebelum wiridan menikul tu la haula wala quwata illa billah. Atau aktarifu saya mengakui la haula wala quwata illa billah. Begitu juga masalah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah. Ngeleng-ngeleng. Termasuk yang meyakini demikian itu suatu hikam yang ngarang hikam. Dados ngeten. Kenapa la haula wala quwata illa billah? Tidak ada kekuatan untuk taat dan tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat kecuali atas nama Allah itu sendiri. Kecuali karena Allah itu sendiri. Jika seseorang latihan ikhlas kemudian mengatakan misalnya amil tulillah, sholai tulillah atau saya zakat sedekah napa? Billah. Maka itu punya masalah tauhid di mana seakan-akan itu Allah di sini di atas misalnya. Terus saya di bawah, terus saya bilang ya Allah, saya ini beramal. Kemudian amal saya peruntukkan engkau. Berarti ada hamba di bawah yaitu amil itu, sholat itu, ya, tasod. Ya Allah saya sedekah. Kemudian sedekah saya ini saya kasihkan engkau demi engkau. Berarti di sini ada rivalitas wujud, yaitu wujudnya Allah itu sendiri dan wujud kamu sing sok suci, sok sedekah. Dan itu melukai tauhid. Karena kamu sadar wujud kamu sadar amal kamu BR terhadap prestasi kamu. Sehingga sirinya kenapa Nabi itu tidak pernah mengajarkan usabbihu subhanallah atau hamidtu alhamdulillah. Tapi semua wiridan tidak usah dimulai gitu langsung subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan teman rasa anut kitab-kitab yang nerangno subhanallah, usabbihu subhanallah. Niku papan bawah niku sing nafsiri ngoten niku itu buatan kelas. Sing aran wong fikih. Artinya orang-orang yang cara pandang masih kelas fikih. Itu dilawan total oleh para ulama hakikat. Kalau baleni malah ini. Ketika kamu mengatakan sholaitu lillah, saya sholat karena Allah, saya zakat karena Allah, saya puasa karena Allah. Itu kan seakan-akan ada saya yang juga wujud, kemudian ada Allah yang juga wujud. Saya yang beramal, kemudian amal ini saya peruntukkan Allah. Saya ulang lagi, itu menurut orang ilmu hakikat dianggap masih melukai tauhid karena ada rivalitas wujud, yaitu wujud kamu dan wujudnya Allah. Sebab itu kata ulama-ulama hakikat, sebab itu la haula wala quwata ora illa lillah tapi illah. Kalau illa lillah nanti jadinya kan ada kekuatan ibadah yang dilakukan hamba, kemudian lillah demi Allah. Tapi kalau billah kan tidak begitu, tidak ada kekuatan apapun kecuali atas nama Allah. Berarti begini logikanya. Ya Allah, engkau menjadikan saya sholat, engkau menjadikan saya berzakat, engkau menjadikan saya berhaji. Dan semua kejadian ini karena engkau, karena kekuatan engkau, karena hidayat engkau. Dan kemudian menurut aturan engkau, ya memang dari engkau, ya milik engkau. Jadi itu lebih membunuh syirik, membunuh riya, membunuh ujub. Jadi kemana itu lebih efektif untuk memantapkan apa? Tauhid. Ya coba misalnya dari awal kalau gak ada duit tak juta. Dari awal saya menganggap ini uang Tuhan. Saya bisa zakat juga yakin itu hadiah Tuhan, hidayat Tuhan. Kemudian saya yakin Tuhan pula yang punya uang ini yang memerintahkan saya sedekah. Lu rasa latihan ikhlas, rasa konsultasi ikhlas, mesti ikhlas sih. Ngarep popo deh. Bahkan dia tidak melihat kekuatan yang ada pada dirinya. Nah di sini orang yang punya mental begitu tentu sudah dikanzun min kunuzil jannah. Dia sudah sangat dekat dengan surga atau kanzun min kunuzil arsy. Dia cara berpikir sudah berpikir ala aras, tidak berpikir ala bumi yang profan yang. Nah, kenapa saya ngajinya riyen la ilaha illallah saniki la haula wala quwata illa billah. Kemarin kan kalau terangkan. Ketika al-mukmin sudah yakin la ilaha illallah, tidak ada wujud hakiki kecuali Allah. Ini kan kalau balen ngalih kalau terangkan. Wujud yang sekarang ada, kayak saya sampeyan sekarang ada. Itu saiki wujud. Dijotosi wong ya lara, tiba ya lara, ora duwe sumpek. Sawangane rugen barang iki wujud. Dipisoi wong ya lara ati. Ini sawangane wujud. Tapi wujud yang sekarang kamu lihat itu wujud yang semu karena imkanul adam bisa ditiadakan, bisa ditsunami, digempakan, pokoknya bisa ditiadakan. Sebuah wujud yang bisa dihilangkan namanya tidak wajibin wujud. Nah, karena eksistensi wujud manusia ini wujud yang bisa dimusnahkan, begitu juga bumi bisa gempa, laut bisa kering,
matahari besar tak bisa hancur. Semua wujud yang ada ini semuanya imkanul adam, bisa ditiadakan. Barang yang bisa ditiadakan tentu tanpa eksistensi. Paham ya? Tanpa apa? Eksistensi. Nah, sesuatu yang tanpa eksistensi tentu nggak bisa diperbandingkan dengan Allah yang wajibil wujud. Kemana dunia presiden, dunia mati kabeh, dunia tetap apik. Wong sak dunia mati kabeh, dunia tetap apik. Langit bumi hancur, dunia tetap apik. Ngomongin gak ada gawe gantine. Lah ana Allah sing ilang, lah niku perkara tenan. Mane kula nu ape mati, cara mati tetap seneng. Kula boten kuwatir sing khotimah berat. Kula cara ape mati wis matur. Gusti anggere pangerane dek jenengan boten apa-apa. Mumpun angger gambaran ganti pangeran betul no. Paling banter kula zaman teng donya sing Rahman nggih jenengan. Mungkin teng akhirat sifat Rahman ya tetep bae. Tak pikir jenengan ora ngarana sing iso ganti sifat Rahman jenengan. Kita harus punya tauhid sekelas itu. Makanya mangqala la ilaha illallah dakhalal. Orang yang yakin bahwa yang wujud hakiki itu hanya Allah pasti di surga. Yang menjadikan kita sampai mati nangis itu mesti ke wujud temloro ya kok Allah bae kowe. Kowe mbok pikirno nasib Gusti kula ning swarga tan neraka kaya apa larane kula nak ning neraka. Lah apa sing dadi pangeran? Jebule gak nangisi aku to nangisi awakmu dhewe. Wujud ra pentinge kok mbok tangisi. Paham? Wujud ora pentinge kok mbok. Enggak ada di hadis wong sing ape mati muni nasib-nasib di swarga ron. Mangka na akhiru kalamihi Allah dakhalal. Allah ora trimo wong ape mati sik nyebut liyane ora trimo, paham? Nah, sementara kita diajarkan apa mati dari kondono ben mlebu. Itu ajaran sesat ya menerang. Ora ono hadis. Sing ono ya mangkana akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah. La ilaha illallah dakhalal. Karena wujud kita tidak penting. Kenapa kamu diskusikan dengan zat yang super penting? Wong itu gale gamane nek kowe diskusikan awakmu dhewe pangeran kok sampean lapor kula. Gus, kula niku gadah tempe tunggal pun kula goreng kok jenengan tempe batas ning ngarep. Kena bakat nasib mendengar pengeran, ini pada karo bakat wujud yang tidak penting di depan zat yang wujudnya paling penting. Sehingga dalam ilmu hakikat dikenal makom fana. Makom fana, makom rusak, di mana orang meyakini semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika mau meninggal pun hanya bilang Allah. Mana itu terus no? Allah. Paling ono sesuatu Gusti ampun sampai mesti rokok lho, ono nek awake ono meneh sudah kadun nafsi. Yo nangis mesti kowe mesti eling dosa, eling utang, eling macam-macam terus. Eling anak bojo. Dan itu harus dilatih sekarang, ngomong di rumah mati sampean latih. Dilatih di mana membunuh kadun nafsi. Paham ya? Ya itu tadi, pertama dilatih pakai hujah ilmiah, ya. Pakai hujah apa? Ilmiah. Bahwa wujud yang sekarang kita saksikan adalah wujud yang bisa dimusnahkan. Itu cara bahasa Arab jenenge imkanul adam, bisa dimus. Lah yang sekarang kamu vonis tidak ada, misalnya cucu kita, sekarang kan belum ada. Itu imkanul wujud. Berarti anak cucu kita yang sekarang belum ada, cucu kita misalnya. Itu kan sekarang adam, tapi imkanul wujud. Yang sekarang ada kayak kita bisa dimusnahkan. Kalau begitu saat adam juga adam yang tidak hakiki, saat wujud ya tidak wujud yang gampangannya ratau benar. Semuanya serba semu. Tentu barang yang semu eksistensinya tidak bisa diperbandingkan dengan zat yang wajibil wujud. Nah ini rumah tenan. Lah nak ngoten ketika sampai beribadah, saya sholat, saya zakat, saya sedekah, itu kurang baik. Karena ada saya, ada uang. Makanya tidak sebaiknya tidak sholat itu lillah, tapi sholat itu billah. Bukan tasaddaqtu lillah, tapi tasaddaqtu billah. Dan itu jenis la haula wala quwata. Niku cara ilmu hadis. Kan kula belani malih niku cara ilmu hadis. Nah cara ilmu fikih, cara ilmu syariat biasa. Yes. Kula sedekah karena Allah Ta'ala. Kula sedekah karena senajan to diguyu-guyu pangeran tapi niku dibener cara syariat. Mana cara hikam nak ngenya-ngeten. Fate fatat tubul ajra mimman huwa muhdihi ilaika. Akalmu ning ndi. Jadi gamane ngeten. Sale ruhen kiri. Kan kowe kiri, dia Gus kula kiri. Kita tak 2 juta. Dagangno. Nak berarti pek kowe. Kula baleni. Kan kowe kiri, nggih kiri karuan kiri Gus. Ora foto kata kono. Kowe tak 2 juta ben dagang. Kok nak berarti pek kowe.
Terus laporan Mbak Gus, kalau dagang modal 2 juta, saya badi jadi 5 juta. Ya apa yang tak kowe? Ya apa ini Gus? Wong kula untuk prestasi nggih apa? Ya duwe iku kok aku. Bareng kok badi tak kon ngepek kowe. Lho saiki kan untuk aku kon apa? Lah pangeran ki ngoten, kowe iso salat mergo hidayate Allah. Iso zakat yo hidayate Allah. Sing mbok zakat yo donyane. Lho kan itu bareng prestasi Gusti kayak swarga lho kula wis prestasi. Oh pangeran mesti tersinggung kok karepe kuwi. Kok aku ternyata kemana foto tuntut. Iku jenenge kai batat nuzul ajra mimman wa muti ilaika. Bagaimana Anda nuntut upah dari orang yang mengasih hadiah kamu dari zat yang mengasih. Lah ya kowe itu hidayahnya itu sing ngekeki sapa? Allah. Iso sedekah sing ngekeki donya. Bareng di prestasi Allah saiki mbok tuntut. Ya iku kon nglebokno makhluk kowe kon ning swarga. Nah, kejanggalan syariat ini yang coba dibunuh, diminimalisir, dihilangkan oleh la haula wala quwata illa billah. Mulane wong nek esuk makom hakikat, karena ora gelem medun meneh ning makom syariat. Mergo ngerti klirune syariat. Paham, tapi itu sholat oke. Orang urusan sholat gitu. Tetap sholat tapi orang-orang ini sholat lillah tapi mudah pangkat. Pulau sholat bila. Paham ya? Orang tetap sholat ya maksudnya. Nak gue zakat ya tetap zakat. Lho iki tenan, lho makom hakikat itu macam enak. Orang arah gelem medun, wong sing nikmati ilmu hakikat orang arah gelem medun. Mergo padha karo wis ning swarga. Mulane kanjeng min kunuzil. Ngatus kula nu dadi kiai ra tau lara ati. Sering kok kula konsultasi lho. Gus dengan dadi kiai kok ayem. Padahal tiyang kan ono sing gedhe. Nek tak takoki nek. Iya ya ono sing gedhe aku ra cocok ya ono. Lah jeneng tak susah cangkemmu. Aku ngaji ku khatam ra kok kowe tak cocok. Aku dadi kiai krana perintah Allah, krana hidayah Allah, dadi urusanku ambek Allah ora ambek manusa. Lan aku iki urusan ambek manusa digedhingi wong susah, urusan ambek manusa apa ono ke kiai ambek manusa sepenting swarga neraka ya menu. Anak ngono ya pancen enak. Lah pancen kudu enak cangkemmu. Ya bener tak omongnya, pancen kudu enak. Caraku aku mulai cilik diajari aku abdu ora abdun nas. Ciri utama mukmin ngaku abdu ora abdun. Malah nek kanjeng Nabi dadi nabi ku nyaman, bae disiksa sesuk. Ning wong kafir nyaman, kok mulai dhisik Nabi muni ini abdu. Jadi wong sing muka sapa tenan ketika roh cerita Quran, Nabi Isa, Nabi Adam muni ini abdu wa atani alkitab, bener-bener abdu tenan. Ora susah dituduh wong macam-macam. Padahal nasibnya Nabi Isa dituduh anak jadah. Anak sih. Tapi ketika dia sudah yakin ini abdu saya ini hambanya Allah, saya tahu betul bahwa saya ada anak zina, saya peduli ya omongannya uang ini abdu. Tapi meniap kan nggak tahu paham. Sebab itu gelar tertinggi di Quran itu abdu, subhanalladzi asra bi bahwa Muhammad benar-benar hamba Allah. Artinya Muhammad nggak bisa didikte oleh sekelilingnya, didikte oleh makhluk, didikte oleh kepentingan, didikte oleh hazun nafsi. Mereka benar-benar kanjeng Nabi abdihi kaulane anak gue. Didikte watang lesu nis kewangilan geluntangan masa. Didikte radio nis kehayaban untuk dindi. Gua bang dikte sampean kenapa? Mereka apa ae mbok pangeranno. Lha iku disebut ning Quran ara'a tamanit tasoda ilahadu hawa. Orang yang menjadikan seleranya sebagai Tuhan. Dan ini bahaya dalam ilmu hakikat. Untungnya syariat kok darane ra apa-apa, paham? Jadi mulane syariat itu dinikmati wong sing kok sampean-sampean iki, paham gitu. Sajane akeh salahe. Syariat itu akeh napa? Salahe. Kempro, lek aturan ajane sering kempro. Ya ora kompromi ya, Gusti kula pun salat, kula pun donga, sekarang nggih gawe rezeki lha iku iso ndonga kertane Allah. Iso salat kertane Allah, sing kaya dia ora kok tuntut iku kelainan apa boten iki tak kok. Lho kelainan apa boten tak kok ya. Normal apa boten? Lho kok wani. Kala negara hikam kaifatat lubul ajra mimman huwa muhdi ilaika. Bagaimana Anda menuntut upah dari orang yang memberi hadiah kamu? Kowe iso zakat mergo diparingi sehat iso mergawe, diparingi donya pangeran, diparingi hidayah sehingga ora medhit gelem zakat. Iku ora kabeh kersane Allah. Bareng Allah ngersano mbok tun. Gusti berhubung kula mun zakat sakniki kasih bonus. Piye kere ra modal, bareng dimodal malah ngelama. Lah mulane hakikat wong nek ape mati kon muni Allah tok. Ora usah terus malah keliru. Ada buat terus kok ben swarga malah keliru. Buat terus kok putih neraka ya malah
Mulane nek hadis ning akhirul kalam iku kudu mau Allah tok. Mboten enten luwes kok niku. Lah niku sirine ngoten. Maksudnya kula nerangno sirine. Ben sampean ora jangkau kok Allah tok jangkau nek ora bakas nasibku. Keberatan. Awake ora dibakas itu keberatan. Lah piye wae. Karepe yo bakas. Lah yang wujude ora penting kok coba. Gak terima, dia nanti dibakasin apa? Ini tentang rotan hadis sih, malah nih hadis-hadis yang mlebu swarga niku wong sing akhir kalami Allah. Yo nek ngono tok lho ya, ora ono liyane lho nggih. Ora kok diterusno. Sampeyan wani kira-kira mati ora terbit di swarga wani kan. Kawani, awak syariat kawani. Gak ada nyali. Mergo pikirane kok apa aja maksudnya terus. Aku ini bisa kok bingung tetap pemikiran. Gak nyali ya, gak nyali. Aku yakin rai-rai sama nanti nyali. Ketorong gue lah nak ngaji kalau pilot alatnya jadi wani. Saya gue baru kayak guru deh. Tapi agak dilatih mursid itu gak kuat. Mulai yang bocor negara orang mursid itu puluhan tahun jadi mursid pun sepuh. Nabi ini apa? Ini ngapa nih? Terus pulau jadi mursid selawase tapi nyaman bawa dikasih jenengan. Berarti pulau mursidnya mursid. Ya aku tak kegiatan. Lo tuan pulau bukan kerana sombong. Pulau yakin ilmu tentang pulau ilmu guyonan. Allah maringi aku ngalim, jadi maringi aku mulang. Jadi pulau ini udah ilmu guyonan salah ikun. Berarti hakikat di Allah. Jadi guyonan pulau itu guyonan sufi rumah tam. Mereka dari kasih an-nawah wal hakku wa an-namadu namin duni wal batil. Jadi sing Allah itu hak, kabeliannya Allah hakikatnya mau batil lu semu. Pas wujud iso ditiadakan, pas tiada bisa diwujudkan. Jadi profan, semuanya serba tidak jelas. Barang tidak jelas tentu tidak bisa diidam-idamkan di dewa. Tentu yang paling jelas adalah Allah. Mulane nek ape mati, mangka ana akhir kalami Allah. Tapi itu tadi, saya yakin, wong syariat gak dinyali, pun ngatur. Wong kula balik nek ana wong sekeran, kula nu yo elek-elek kiai. Ngrono sekeran ngundang kula. Kok tekan wis aku. Itu agak mikirah. Oke, masalah kula ora masalah guyonan dunya tak kira Abu Nawas. Dene ape mati kancane Abu Nawas dia ape mati yo. Titip salam kanggo bapak. Murah ada kalimat neraka. Kancane bisa. Teraga sakit. Ape mati dia mau dengar hukumi kancane bapak ini neraka. Murah ada kalimat neraka. Pergaulan berawan di bakso, perkara sekarang sendiri itu salah. Sebenarnya aku nawas murahnya kali liwat. Artinya aku temu nggak apa-apa neraka. Lalu ini cerita ngaji, tapi ilmu hakikat itu gue tengah di mawon. Kalau nyuwun sotoken gitu, sholat gitu. Tetap poso, kabeh poso gitu tetap napa? Poso. Wae foto tetap foto, nek iso foto gitu. Wong kadang wong larat tak foto malah susah. Kalau ditongkon larat lagi tak gerong pulau, itu ape foto susah, tapi foto malah susah. Anak aja salim, budi salim, gue ora top foto tak kena apa. Kalau kalau terus kiai segera suwon yang disuani betul-betul, nggak luang melarat. Kalau aku mau kiai sih malah ngerasa yang dihormati. Repot, nama? Mana susah dihormati wong susah. Mari hijab. Kalau nggak ada urip wis, wong urip itu ora penting kok. Ada barang-barang dari apa? Lah ngerti dalam pengajian bukan ada kurang. Lah ngerti tanpa ngundang ya ada. Kadang gitu dipaksa, kadang biasa gukul terus nasihat-nasihatin aku mandi, ngomongin ya udah kalau ya salam. Oleh sampai seneng aku wis ibadah, wis nasihatku iku wis gampang. Engko senengane kok repot. Bang kalau bareni malah. Ben sampean rosirine. Kenapa la haula wala quwata illa billah begitu dipuji oleh Rasulullah sebagai kanjeng min kunuzil jannah.
disebut ghirasul jannah, tanaman suar. Itu sirinya ngoten, memang ada peluluan, ada penafian, ada bentuk penghancuran pada diri-diri yang tidak penting, yang profan, yang tidak ada wujudnya, tidak punya tentu dengan la haula orang akan kembali ke eksistensi yang semestinya. Itu zalika bi annahu huwal hak, yang hak nyata wujud itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ora usah mbok warai bakas warga neraka. Iku ora penting. Sehingga sing ana hadis mangqala la ilaha illallah taqala jannah. Ora ana hadis man daa sapa sing donga kepengin mlebu swarga taqala. Malah kira-kira hadis sapa sing donga-donga njaluk mlebu swarga. Monggo pangeran ngongkon nggawe swarga dhewe malah kira-kira kira-kira malah ngono. Kira-kira padha-padha ana hadis malah ngono. Kok arep-arep dhewe kok ngel-ngelo pengen. Ini pentingnya, makanya ketika ulama-ulama kenapa semua wali songo sampai semua wali tidak ada ajaran saya membaca tasbih, saya membaca alhamdulillah langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa. Jadi kita tidak membahas diri kita, ya, tidak mengutarakan tentang diri kita. Ini penting kalau aturakan karena sekarang itu ilmu-ilmu ngeten pun mergo sing kuat sare. Misalnya sing kuat syariat, wong Islam kudu sugih. Mak sugih iso ngamal. Nak ngamal wong Islam dadi gagah. Ngalahno wong kafir. Berarti iso wong kafir donya nek atine ati syariat sing kuat wae ora iso menang. Mergo gampang. Wong Islam kudu sugih. Nek wis sugih gelem zakat. Wong sing mentale kepengin sugih iku mesti dhisik sak miliar jangan ngrasa ora sugih. Ora ana wong seneng sugih sing anggap dhisik sak miliar wis sugih. Jadi akhirnya 4 miliar rong pati lomo, mereka nyongkor rong juga, nak ngerasa juga nak wes rong miliar. Barang miliar dia ngerasa juga, kepingin juga ada telur. Artinya nak hati ini rong hati dididik, tetap jadi yang mana itu. Pokoknya dididik mubalek mana ruang. Ada gua aku bolak balik. Santri gula itu kata sih jadi mubalek, jangan ngaji ini berpulau. Iku nanti diundang ke kawasan kulo, baik kulo orang tahu tekolah, tetap waktu khusus juga di guru kulo, tapi kulo yakin betul dugi. Nah, dia yang ngomong yang podium, kulo yakin betul dugi, mergi gambarnya sering ngomong ke kulo pengajian yang ini betul dugi. Dia yang ngomong ya jujur, tapi ini kulo sebut dimawon guru kulo. Karena misalnya kulo tak bisa, maksudnya sebut dimawon lebih, mau tak terang mas. Pengajian gua apa mas separuh. Jadi pas ngaji mau sholawat nasihat uang gua apa. Nah kamu mas separuh. Sedurungnya itu dor-dor itu ditarik no duit 5.000 10.000. Lalu saya disama no kue itu. Lah nak proses saya ngomongnya, kue kira-kira darahnya apa ya? Soalnya yang nyumbang 5.000 jatah belanja anaknya, yang 10.000 jatah susu anak, yang rondo-rondo itu jatah belanja sisa suku lombok. Kue wani yakin nak pengajian apa total? Apa total nak sing undang wong suga, beli duit malah apa? Kesane kiai ini sombong nek diundang wong sugih teko melarat-larat teko, tapi malah apik wong sugih nyangoni kiai 1 juta dhewe parkir. Wong melarat nyangoni 50.000 dhuwit jatah susu bayi. Tapi kan resiko ngenalno ilmu ngene kan resiko. Darane gede ngomong. Tak jane pengajian mesti sunat nek sing undang wong sugih pribadi. Mergo nyangoni 1 juta mau dhuwit parkir. Lah misale wong duwe alfa berder di atap di werder 2 triliunan, yang mana 2 juta, duit parkirnya kira-kira wali menegone liur lah. Wong melarat, sewenang kiai, dia mana lagi panjangan lebih saya ketahui, dia pitik loro, kita 11, kita tinggal kenyangan itu. Ngeri nama maksud. Loh, ini buatan guyon ini tenang gitu. Lah anak ngono sunat ning ndi? Dia tekoni juga wong melarat. Kira-kira menengah. Wani nerang itu pasti datang. Ya, manjen tak akon itu manjen jenengan wis ngalim tenan iso apa-apa pikir. Lah tak akon tak bulet-bulet ae. Buatan kula mau ngeling, bahwa sesuatu yang baik tentu kalau bisa dari proses yang baik. Kalau dari proses yang kurang baik, paling enggak kita ngakui lah, ini apik itu separuh, paham ya? Di separuh ini diistil. Mulane dari Rabi Adawe wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kowe nak istighfar wae cek butuh istighfar. Lah kok mboten butuh istighfar yang kali rugen. Astagfirullahaladzim. Gusti kula sepuro dosa kula kata teng donya kula maksiat kula kata. Derene pangeran. Maksudnya nek tak sepuro terus kepen mlebu swarga.
Wong kowe sing mestine nek kowe adil tenan, Gusti dosa kula sepura, mergo kula nate salah. Nak ampun kula mau njenengan sepura nol Gusti, kula pun nate boten gadah dosa. Nah ngono iki apik, mergo sangka salah sing wujud, misale kita bodoni wong, tau selingkuh kan salah wis wujud. Mestine jaluke kan netral dadi nol to, kon ngapus to. Tapi kartu istighfar mesti nakal. Maksudnya di sepura pun warga ngono paham. Mulane dari biasa ya wastifaruna yang tadu ilal. Mergo wong tukang jalan sepura pengiran rata-rata kriminal, mesti pikirane mesti ngoten. Kowe utang memakai, nyaur rapati iso janji bodoni kan dosa. Paham nggih? Tapi karepe Gusti. Kula paling rezeki jembar. Maksudnya ya iso nyaur, mergo dhewe sugih. Ora trimo mesti iso nyaur ta napa? Paham nggih? Nak ngono sawangane tawadu istighfar tapi penuh keangkuhan. Sebetulnya penuh napa? Banyak wong sing istighfar nangis-nangis sih. Pikirannya kan wedi dosane dihisab. Tapi mesti ra trimo, cara dina Allah tok mesti napa? Karepe pus. Bagaimana mungkin orang yang prestasinya gremotan dosa kemudian modal istighfar kadang-kadang wae kok langsung terus warga iku. Ya itu keangkuhan. Napa? Amalane dawuh Rabi Adawiyah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Saat kita juk sepura pangeran ujek butuh sepura meneh. Ijek butuh istighfar. Mawane jumlahe kon nambahi. Misale 100 sing njaluk dosane di sepura, 100 meneh nyepurano istighfare, 100 meneh nyepurano mergo kadunap sine, 100 meneh walhasil dadine pirang-pirang. Ngene dari ulama, kenapa kok istighfar ping 1000 wong Kanjeng Nabi ping 100. Nah Kanjeng Nabi ping 100 ora duwe salah, berarti sing disalah kan ditikel 200. Lah salah pirang-pirang tolong. Ya kira-kira nang biasa 1000 lah terjadi 1000 gara-gara niku. Wong nabine 100, logikane nek nabi ra salah wae napa? 100 sing salah ya saiki 200, salah ya bolak-balik. Wis boleh kena 1000, boleh kena 1000 kenapa? Lha niku tenan. Wis ngono cara biasa yang ngendikan wastighfaruna yahtaju. Ya istighfar. Karena istighfar itu tetap ada keangkuhan. Dia ada napa? Misalnya kowe salah mbek majikan. Bobodoni urusan apa dipecat. Mesti kowe sepuro ora sekedar melupakan salah itu, tapi plus diterima lagi kok untuk gaji lagi. Jadi mesti ana unsur angkuhe. Minta maaf itu mesti ana unsur lebihnya. Kowe salah mbek majikan apa dipecat. Kowe sepuro itu bukan sekedar supaya majikan itu melupakan masalah itu kan enggak. Terus enggak dipecat, terus dapat gaji lagi. Wong bar salah kok bakatane wis kepengin dapat gaji. Padha wong dosa mek pangeran kan astagfirullah maknane salah dimaafkan. Terus masuk apa? Nah, keangkuhan inilah yang menurut Rabi Adawiyah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Paham ya? Nah, sampean pokoknya butuh istighfar. Nah, sampean di cara kula dengan kita pun Pak. Mun kula itu. Mergo Kanjeng Nabi niku 100. Pinten? Mesti wis delok. Ya suwi ya. Cara wong kira nikmati pangeran ya wis suwi. Ya repot. Nerangno wong rong nikmati pangeran ya repot. Paham. Jadi repot. Paham. Jadi kalau terangkan, nak sampean ra iso istighfar ping 1000, ra iso ngamal sing akeh. Minimal secara tauhid kita sudah la haula wala quwata illa billah. Bahwa segala yang kita miliki, kita bisa sholat, bisa zakat, bisa sedekah, bisa haji, itu semua milik Allah dan atas nama Allah.